Oke, shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat bertemu di video Mister. Dan saat ini Mister akan memberikan video pembelajaran mengenai pendidikan agama Kristen kelas 7. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan mengenai kerendahan hati. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, kita tahu bersama bahwa Allah berkenan kepada mereka yang rendah hati. Kita akan belajar pertama tentang pengertian rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak congkak dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu mempunyai rasa hormat kepada orang lain, baik itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan di Filipi pasal 2 ayat 3, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal sifat, yaitu tidak sombong atau tidak angkuh. Kata sombong memiliki arti menghargai diri secara berlebihan. Dalam beberapa kesempatan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan memberikan kesaksian dan berani berkata dalam Matius pasal 11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati, di mana ini ditunjukkan dalam peristiwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya menggunakan kain yang terikat pada pinggangnya, yang terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-5. Karena Yesus pernah berkata juga bahwa setiap orang yang mau menjadi pemimpin harus menjadi pelayan atau mau melayani. Karena seperti anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jiwa dan semangat Tuhan Yesus patut diteladani. Dengan demikian, sebagai murid-murid Kristus, kita harus belajar untuk menanggalkan kesombongan dan kemegahan diri supaya kita bisa menjadi pelayan bagi sesama. Tapi banyak yang bertanya bahwa apakah rendah hati dan rendah diri adalah sama? Mari kita belajar tentang rendah hati dan rendah diri. Rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang berbeda. Rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Sedangkan rendah diri adalah sifat merasa dirinya kurang. Orang yang memiliki kerendahan hati akan mengakui adanya kesetaraan dengan sesamanya, tidak pilih kasih kepada siapapun, tidak memandang rendah orang lain, ataupun mengejek kekurangan dan kelemahan orang lain. Sebab rendah hati akan membawa seseorang menaruh rasa hormat kepada siapapun dan mampu menjaga nilai sopan santun yang berlaku. Sedangkan rendah diri menunjuk kepada sikap perilaku yang negatif, di mana seseorang tidak percaya diri, tidak yakin kepada dirinya sendiri, pesimis dan tertutup. Ada beberapa sikap yang tampak, antara lain pasif, tidak berani tampil di depan umum, tidak yakin dengan hasil pekerjaannya sendiri, dan selalu mengikuti apa kata orang bukan kata dirinya atau kata Tuhan.
Tetapi faktor utama orang rendah diri atau merasa rendah diri adalah ia merasa memiliki kekurangan dibandingkan orang lain. Misalnya fisiknya lemah atau status sosialnya lebih rendah. Mungkin dia tidak kaya atau sebagainya. Kita sudah banyak belajar mengenai rendah hati, bahkan rendah diri. Rendah hati adalah orang yang mampu menghargai orang lain, tetapi rendah diri adalah orang yang tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang harusnya ada di dalam pikiran kita, yaitu pelajaran ini hendaknya memberikan konsep pemikiran yang positif terhadap diri kita. Kita tidak perlu rendah diri, kita tidak perlu merasa kekurangan, kita tidak perlu merasa lemah di depan orang lain, tetapi kita tahu bahwa kita sama derajatnya di mata Tuhan. Karena kita adalah manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jangan ada yang merasa dirinya rendah, tetapi mari jadilah orang yang rendah hati, yang mau melayani dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah kita jangan menjadi orang yang rendah diri. Karena apa? Yang pertama, bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kaya miskin, tidak ada putih hitam, tidak ada rambut lurus, rambut keriting, tidak ada tinggi pendek. Tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita itu berharga. Selanjutnya, kenapa kita berharga? Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, tetapi semua sama. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan perlu diingat bahwa semua manusia diciptakan dengan tujuan. Dan kita diciptakan istimewa oleh Allah yang maha sempurna. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kata minder, menganggap diri kurang, merasa paling bodoh, dan lain-lain. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu dari kisah tentang seseorang yang dibuang, dihina, difitnah, dipenjara, dan dibohongi. Tapi kita akan lihat ceritanya. Silakan mendengarkan, yaitu tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub dan Rahel. Yusuf sangat dikasihi Yakub karena lahir pada masa tuanya. Karena Yusuf sangat dikasihi, ternyata saudara-saudara Yusuf benci dan iri kepadanya. Dan puncak kekesalan mereka atau kebencian mereka ketika Yusuf mendapatkan mimpi yang menurut saudara-saudara Yusuf mereka direndahkan oleh Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mengalami banyak kesukaran, yaitu dibuang, difitnah istri Potifar, dibohongi, dan dipenjara. Akan tetapi Yusuf sadar dia tidak sendirian. Yusuf terus mengandalkan Tuhan dalam melewati masa-masa sulitnya. Sampai suatu saat Yusuf mulai diangkat oleh Tuhan dengan cara Tuhan.
Pada satu kesempatan Yusuf diingat oleh orang yang pernah ia tolong, yaitu juru minuman, dengan menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Tapi kali ini Yusuf akan menafsirkan mimpi Firaun. Singkatnya, misi yang dijalankan berhasil. Mimpi Firaun menunjukkan ada 7 tahun kelimpahan yang sudah berlalu dan tiba saatnya ada 7 tahun kelaparan. Namun Mesir tidak merasakan dampaknya karena Yusuf telah membuat Mesir menjadi negara yang berkelimpahan. Sehingga semua orang datang ke Mesir, tak terkecuali keluarga Yusuf. Maka Tuhan mempertemukan Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir. Tapi anehnya, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf adalah pribadi yang penuh kasih, pengampun, dan rendah hati. Dan ingat, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Lihat ayat di atas. Kesimpulannya, tidak perlu menyombongkan diri supaya kamu terlihat kaya, pintar, dan hebat. Melainkan hargailah sesamamu manusia, karena kita berdiri sama derajatnya di hadapan Tuhan. Oke, kita sudah selesai dan kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, pengampun, dan selalu mengasihi, bukan membenci. Jika Engkau dapati kami sombong, mendendam, dan menyimpan kebencian, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk pemberitahuan tugas hari ini, setelah kalian selesai menonton, mendengarkan, dan melihat video yang sudah Mister buat, kalian langsung masuk ke dalam grup WA dan lihat ada Google formulir yang Mister share di situ. Oke, tetap jaga kesehatannya, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, dan jaga kesehatan jasmani maupun rohani. Selamat pagi dan siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.